Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video ini kami akan memaparkan terkait penelitian kami yang berjudul Analisis Kerentanan Keamanan Sistem Akademik Universitas Bina Dharma dengan menggunakan metode OASAP. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan nama dari peneliti pada penelitian ini. Yang pertama, ada Bapak Tamsir Aryadi MKom selaku dosen pembimbing pada penelitian ini. Yang kedua, ada Tantri Langgeng Widodo. Yang ketiga, ada Febrianisa Kirana dan Nelly Aprianti. Oke, langsung saja yang pertama, yaitu pendahuluan. Di mana pada pendahuluan ini membahas mengenai latar belakang, tujuan, dan manfaat penelitian. Yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakang secara umum terlebih dahulu. Di era globalisasi, perkembangan teknologi sudah sangat pesat untuk kebutuhan informasi dan telekomunikasi, terkhususnya penggunaan akademik website pada institusi pendidikan. Contohnya yaitu Sistem Informasi Akademik Universitas Bina Dharma atau yang dikenal dengan Siswo Bina Dharma. Website ini tentunya memberikan kemudahan kepada dosen maupun mahasiswa guna untuk mengakses berbagai data yang berkaitan dengan akademik seperti data pribadi, administrasi, nilai, dan lain sebagainya. Meski demikian, terdapat permasalahan akan kerentanan keamanan dari website Siswo Bina Dharma, di mana belakangan ini website Siswo Bina Dharma seringkali mengalami down dikarenakan tingginya tingkat akses yang dilakukan oleh mahasiswa. Sistem yang down ini tentunya akan berdampak pada terbukanya celah untuk seorang hacker atau oknum yang tak bertanggung jawab melakukan perentanan website berlandaskan demi keuntungan pribadi pelaku. Jika administrator kurang memperhatikan keamanan website atau melakukan kesalahan pada penulisan kode keamanan, tentunya akan memberikan dampak yang lebih buruk. Dari latar belakang itulah, maka kami mendapat tujuan mengatasi permasalahan yang ada dengan melakukan analisis kerentanan keamanan sistem informasi akademik Universitas Bina Dharma menggunakan metode OASAP, dengan tujuan mengetahui berbagai celah atau port-port yang terbuka yang memungkinkan hacker masuk dan juga mencari tahu permasalahan yang ada beserta solusinya. Dengan manfaat, yang pertama, peneliti dapat mengetahui berbagai celah atau port-port mana saja yang terbuka yang memungkinkan membuat seorang hacker dapat masuk dan mengetahui berbagai permasalahan pada website Siswo Bina Dharma dan mencari solusi yang tepat dari permasalahan tersebut. Selanjutnya ini adalah metodologi penelitian. Pada penelitian ini kami menggunakan metode Action Research, di mana metode ini ialah suatu metode yang menggambarkan, menginterpretasikan, dan menjelaskan terkait suatu keadaan secara bersamaan dengan proses intervensi yang bertujuan untuk pengembangan dan berfokus pada praktik ketimbang pengetahuan. Adapun tahapan dari metode Action Research sendiri, yang pertama itu adalah diagnosing, di mana pada tahap ini kami akan melakukan analisis terkait suatu permasalahan, di mana permasalahan yang kami bahas ini adalah terkait kerentanan keamanan dari sistem informasi akademik Universitas Bina Dharma atau dikenal dengan Siswo Bina Dharma. Pada tahap ini juga kami akan mencari berbagai faktor dan solusi apa saja yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan ini. Selanjutnya ini adalah tahap action planning, di mana kami akan melakukan perencanaan untuk mengatasi permasalahan terkait kerentanan keamanan sistem informasi akademik Universitas Bina Dharma dengan cara melakukan analisis terkait kerentanan keamanan sistem informasi akademik Universitas Bina Dharma atau Siswo Bina Dharma dengan menggunakan metode OSBZAP. Dalam hal ini juga ada beberapa tools yang dapat kami gunakan selain OSBZAP, yaitu ada Roptex dan Pentest Tools. Oke, selanjutnya adalah tahap action taking, mana pada tahap ini kami akan mengeksekusi apa yang telah kami rencanakan sebelumnya. Di mana dalam hal ini ada beberapa tahapan dari action taking. Yang pertama itu ada tahap identifikasi website menggunakan Roptex, kedua ada tahap verifikasi menggunakan Pentest Tools, ketiga ada tahap validasi menggunakan OSBZAP. Oke, selanjutnya ada tahap evaluating, di mana pada tahap ini kami akan melakukan evaluasi terkait hasil dari penelitian, di mana kami juga akan melakukan pengujian terhadap website sistem informasi akademik Universitas Bina Dharma atau Siswo Bina Dharma. Selanjutnya ya ini adalah learning, di mana pada tahap ini kami akan melakukan uji coba kembali terkait hasil dari penelitian kami, di mana kami juga akan menambah pemahaman kembali terkait penggunaan dari hasil penelitian tersebut. Selanjutnya ini adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu adalah identifikasi website Siswo Bina Dharma menggunakan Roptex. Nah, dapat dilihat di sini hasil dari identifikasi tersebut memberitahu domain information, di mana domainnya itu binadharma.ac.id. Kemudian ada registrarnya yaitu digital registra. Kemudian di sini juga ada tanggal register, expired, update, ada juga status dan non-saver. Melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya. Jadi pada slide ini kita akan menjelaskan verifikasi menggunakan Pentest Tool. Jadi Pentest Tool ini merupakan aplikasi source open
yang disediakan internet untuk kita mencari hasil dari verifikasi sebuah website ataupun wireless. Jadi caranya cukup singkat, teman-teman tinggal masukkan saja nama IP address ataupun juga nama website yang ingin kita cari hasilnya. Seperti ini yang kami gunakan pada studi kasus binadharma.ac.id. Tampil nama domainnya, domain ID, domain name, kapan dibuatnya, kapan tanggal update-nya, dan kapan tanggal expire-nya. Dan juga ini teman-teman cukup membantu lah bagi kita sebagai pentester junior untuk mengulik informasi secara detail. Selanjutnya, nah, validasi menggunakan OWASP PZAP. Tentu validasi menggunakan OWASP PZAP ini sangat powerful lah untuk scanning. Contohnya seperti yang sudah kita gunakan tadi. Jadi alamat yang digunakan yaitu sispo.binadharma.ac.id, dan juga akan tampil hasil risk rating berdasarkan level dari tinggi ke rendah. Dan bisa kita lihat juga di sini server software dan teknologi yang digunakan itu bisa dilihat ada bermacam-macam nih. Teman-teman bisa melihat ada Bootstrap, ada Nging, ada Web Server 203. Oke, selanjutnya. Nah, dari hasil scanning tadi, jadi kerentanan yang bisa kita identifikasi di sini ada sekitar 17 yang menggunakan OWASP PZAP. Biasanya kalau dari hasil yang kita lakukan scanning di aplikasinya langsung cukup membutuhkan waktu 1 menit, dan kita bisa melihat dari level hasil kerentanan tertinggi sampai ke rendah. Seperti ini, bermacam-macam sih sebenarnya, ada cross-site scripting, external redirect, dan yang lainnya. Nah, setelah hasil tabel keluar dari scanning, tentu saja kita penasaran bagaimana sih hasilnya itu bisa teridentifikasi dengan baik dan dengan terstruktur. Biasanya OWASP PZAP melakukan penyusunan scanningnya itu dari yang tertinggi terlebih dahulu. Setelah yang tertinggi selesai, selanjutnya yang ke tersedang ataupun yang terendah. Nah, bisa dilihat dari urutan flow-nya. Hasil scanningnya itu di bawah merupakan nama kerentanannya, dan di atas itu merupakan tips ataupun cara untuk menanggulangi dari kerentanan tersebut. Oke teman-teman, yang bisa kami simpulkan dari video yang sudah kami jelaskan tadi, yakni website sispo.binadharma.ac.id memang teridentifikasi memiliki sekitar 17 kerentanan keamanan dari mulai level high, medium, dan low. Jadi dari kami sendiri selaku penguji studi kasusnya dapat menyarankan permasalahan terjadi dengan cara pihak administrator website tersebut untuk selalu memeriksa paling tidak 1 bulan sekali web server yang load pada suatu sistem, dan memastikan juga bahwa website tersebut flow datanya bisa terjalan dengan lancar. Karena kita harus menghindari serangan dari luar maupun dari dalam, karena sispo ini sifatnya sangat vital untuk kita sebagai mahasiswa, karena segala informasi terkait dengan masalah akademik biasanya langsung terhubung melalui sispo. Dan dari hasil scanning yang kami lakukan tadi, memang pada dasarnya sispo ini cukup teridentifikasi oleh cross-site scripting. Jadi yang bisa kami sarankan mungkin itu saja. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami bertiga pamit undur diri. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.